Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferry Basuki Wibowo. Saat ini saya bertugas sebagai Bidai Suara Madya di Badan Pusat Statistik di Pusdiklat BPS. Saat ini izinkan saya akan sampaikan rencana strategi pembelajaran mata pelatihan Agenda 3 atau mata pelatihan manajemen kinerja pada pelatihan kepemimpinan administrator. Pada materi Agenda 3 atau Agenda Manajemen Kinerja, kita ketahui bahwa di sini merupakan salah satu kelompok mata pelatihan inti dari 3 kelompok mata pelatihan yang ada, di mana yang harus dipelajari mencakup 7 materi pelatihan dengan tujuan agar peserta dapat melaksanakan sistem akuntabilitas dan membangun budaya akuntabilitas di dalam materi pelatihan akuntabilitas kinerja. Peserta dapat membangun hubungan dan kerjasama kelembagaan sesuai kedudukan dan tugasnya di dalam materi hubungan kelembagaan. Peserta dapat menerapkan digital government pada organisasinya di dalam materi organisasi digital. Peserta dapat melaksanakan sistem manajemen kinerja dan membangun budaya kinerja di dalam materi manajemen kinerja. Peserta mampu mengembangkan dan atau menerapkan standar kinerja pelayanan dalam konteks instansi dan unit layanannya di dalam materi standar kinerja pelayanan. Peserta mampu menerapkan manajemen keuangan dan penganggaran secara efektif dan efisien di dalam mata pelatihan manajemen keuangan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, harapannya peserta mampu melakukan mitigasi risiko pada setiap program dan kegiatan yang dilakukan, serta mampu mengembangkan budaya risiko pada organisasinya di dalam materi yang ketujuh, yaitu materi manajemen risiko. Nah, dalam pembelajaran tersebut, ya, sesuai jadwal pembelajaran PKA, dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 3 jenis kegiatan, yaitu yang pertama adalah kegiatan secara MOOC atau Massive Open Online Course, di mana peserta akan belajar secara mandiri pada hari ke-6, ke-7, dan ke-9 selama 16 CP, dengan output yang diharapkan adalah sebuah makalah dari isu-isu yang terdapat di dalam Agenda 3 atau Agenda Manajemen Kinerja. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembelajaran jarak jauh atau yang kita kenal dengan e-learning sebanyak 29 CP yang dilaksanakan pada hari ke-16 sampai dengan hari ke-19, terbagi menjadi 9 CP yang dilaksanakan secara sinkronus dan 20 CP pelaksanaannya secara asinkronus. Dan terakhir dilanjutkan dengan pembelajaran secara klasikal. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, di sini saya akan mencoba menyampaikan strategi apa yang akan saya gunakan di dalam mendelivery pembelajaran secara sinkronus dan klasikal, di mana saya akan menggunakan yang disebut dengan close task off metode, ya, di mana pertama di dalam kegiatan introduction, ya, di dalam introduction-nya atau di dalam pembukaannya, ya, saya akan menggunakan close, ya, G yang pertama, yaitu get the attention, di mana saya akan berusaha menampilkan games atau pengertian-pengertian mengapa mereka perlu mempelajari materi ini, ya, melalui cara-cara yang kita usahakan menarik, ya, menarik, fun learning gitu. Nah, harapannya kita mendapatkan attention, ya,
perhatian dari peserta sehingga mereka menjadi tertarik, ya, dan tentu harapannya merasa rugi kalau tidak mengikuti pembelajaran ini. Terus kemudian di situ saya akan coba juga menerapkan link dengan pengalaman dari peserta, gitu ya. Kita cari pengalamannya, ya, pengalaman-pengalaman apa yang connect dengan materi ini. Nah, terus kemudian dengan begitu kita harapkan peserta dapat menampilkan output, ya, output dari pengalamannya setelah pembelajarannya dan memahami material atau struktur dari materi yang ada, serta kita dapat memancing, ya, keterlibatan secara emosional dari peserta. Nah, itu di dalam introduction-nya. Kemudian begitu masuk ke dalam body, ya, atau istilahnya materi utamanya, nah di situ baru kita akan masuk secara teoritis. Ya. Di sini tentu kita akan membuat aktivitas-aktivitasnya agar peserta nanti mampu membuat summary dari materialnya dengan penjelasan dan tugas-tugas yang akan dilakukan. Nah, kemudian pada saat conclusion atau kesimpulannya, ya, harapannya kita dapat merecall outcome atau hasilnya dari masing-masing peserta sehingga peserta dapat saling berbagi saran, mempertimbangkan dampak yang akan terjadi ke masa depan serta meramalkan ke depan kira-kira apa yang bisa dilakukan dengan atau manfaat dari yang didapat dengan materi ini. Nah, terus kemudian kalau kita singgung dari pelaksanaan pada saat materi pembelajaran jarak jauh, yaitu dengan materi atau pembelajaran secara e-learning, di sana akan kita bagi, ya, pertama ada kegiatan yang sifatnya materinya sinkronus, kita tatap muka secara daring, ya. Nah, pada saat kita melakukan tatap muka secara daring, nanti kita gunakan, ya, konfirmasi hasil self learning yang didapatkan pada saat teman-teman peserta itu melakukan MOOC, dan tentu harapannya ada pembahasan isunya dan di sana kita lakukan overview juga, ya, overview dari hasilnya. Setelah itu harapannya dari peserta dapat mempresentasikan penugasan dari materi-materi sebelumnya dan dari pengampu akan menjelaskan penugasan yang akan datang. Nah, di dalam asinkronusnya, ya, jadi peserta akan semakin memperkaya melakukan self learning dengan materi-materi tambahan yang kita berikan. Nah, di situ ada penugasan secara individual dan penugasan secara kelompok, di mana hal tersebut tentu akan memaksa peserta membaca dan memaksa peserta untuk semakin meningkatkan experience-nya terkait dengan mata pelatihan agenda 3. Nah, begitu mata pelatihan yang dilaksanakan secara e-learning selesai pada tahap akhir, kita akan melakukan pembelajaran secara klasikal, di mana pembelajaran secara klasikal, ya, itu akan dilaksanakan, ya, 9 CP di hari pertama, 9 CP di hari kedua, 9 CP di hari ketiga, dan 6 CP di hari keempat. Nah, di mana fokusnya, ya, pada saat pelaksanaan tahap akhir, itu kita akan berusaha memfokuskan implementasi setiap mata pelatihan pada satu proyek yang dibangun secara kelompok, di mana di hari pertama, di mana dilaksanakan 9 CP, tahap pertama kita usahakan mendiagnosis, menemukan gagasan, merumuskan program kegiatan, serta menyusun tahapan kegiatan. Di sini intinya diberikan penguatan teknik mendiagnosis organisasi, strategi inovasi, dan menyusun perencanaan kinerja. Pada hari kedua, di mana pola pikirnya di sini fokus kita adalah merancang pemanfaatan teknologi digital dan kerjasama. Di sana akan diberikan materi tentang penguatan strategi kerjasama kelembagaan dan pemanfaatan teknologi digital
dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Nah, begitu proses di tahap ketiga, di sana akan merencanakan pemanfaatan sumber daya dan mitigasi risiko, serta diberikan penguatan teknik pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, serta teknik mitigasi risiko dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dan yang keempat adalah mempraktikkan proses negosiasi, konsultasi, dan komunikasi publik dalam bentuk simulasi implementasi. Nah, di sini peserta akan melakukan simulasi implementasi rancangan perubahan kinerja organisasi dengan metode role playing yang diawali dengan penyusunan skenario role play, kemudian dilanjutkan dengan praktik role play di dalam mendukung praktik komunikasi, negosiasi, konsultasi dalam bentuk simulasi. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai rencana delivery pembelajaran Agenda 3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.